Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Arsya Inivarus Purwoko dengan NIU 562164 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Akuatik Angkatan 25 dan dari kelas Ekologi Perairan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Role of Humans in Aquatic Ecosystem atau peran manusia dalam ekosistem perairan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fungsi utama ekosistem sungai, danau, dan estuari bagi manusia. Jadi fungsi ekosistem sungai bagi manusia itu meliputi penyedia dan atau cadangan air tawar, jalur transportasi, sumber pangan dari sumber daya perikanan, habitat biota yang menetap ataupun yang berimigrasi, contohnya seperti ikan, sidat, belut. Lalu untuk menjadi lokasi wisata. Nah, yang kedua, fungsi dari ekosistem danau. Nah, fungsinya itu meliputi sumber air baku, lokasi perikanan baik penangkapan maupun budidaya. Terus lokasi pariwisata bisa juga menjadi pariwisata dan bisa juga menjadi penampung sedimen. Nah, yang terakhir, fungsi dari ekosistem estuari sendiri bagi manusia itu yaitu daerah transmisi antara air tawar dan air laut. Nah, di ini tuh kayak nutrien, jadi sering menjadi nursery ikan dan udang. Nursery itu atau tempat pemijahan si ikan dan udang. Jadi banyak sekali organisme yang ada di sana. Kemudian ada peran negatif dari pada manusia. Yang pertama itu nutrient pollution atau polusi nutrisi. Jadi ini misalnya ada di Meksiko, dia itu zonanya mati ya, karena dia itu oksigen terlarutnya itu sangat rendah, bahkan di bawah 1 mg per L gitu. Jadi dia itu merusak ekosistemnya gitu ya. Terus habis itu ada oil spill atau limbah dari minyak. Jadi minyaknya itu dia tertampung di laut, jadinya merusak ekosistem yang ada di dalamnya. Terus ada thermal pollution atau efek dari dari pabrik-pabrik gitu ya teman-teman. Itu tuh juga bikin daerah sekitar itu panas, jadi ikannya pada stres, jadi alga blooming, jadinya kayak nggak sehat. Terus ada sediment pollution atau polusi yang ada di bawah. Jadi dia itu kenapa jadi negatif, karena alih fungsi lahan dan pendangkalan, jadi penggundulan hulu sungai, erosi dan sedimentasi, menyebabkan erosi dan sedimentasi. Terus pembangunan waduk tanpa pengelolaan sedimentasi, itu menyebabkan kerusakan ekosistem danau, jadi dia kayak longsor gitu yang ada di dalamnya. Terus ada noise pollution atau polusi suara, jadi suara-suara dari limbah industri perkapalan, industri apapun itu yang ada di daerah ekosistem perairan itu juga merusak ekosistem. Kemudian yang terakhir ada radiation pollution atau polusi radiasi, jadi dia itu dari limbah-limbah kimia, limbah-limbah yang ada di pabrik ya, dia turun ke laut dan itu menjadi banyak banget senyawa-senyawa yang jelek, menyebabkan rusaknya ekosistem. Terus kemudian ada juga peran positifnya. Yang pertama ada konservasi dan pengelolaan. Jadi konservasi vegetasi wilayah resapan air, daerah aliran sungai, rehabilitasi sungai kayak repairing engineering, decreasing potential erosion. Terus ada yang kedua, rekayasa ekosistem sungai atau danau, atau yang bisa disebut river engineering, flood control, dan irrigation. Yang ketiga ada ekowisata dan edukasi lingkungan. Jadi membuat wisata edukasi seperti mangrove, contohnya ada di Surabaya, Wonorejo. Terus yang terakhir ada pengelolaan perikanan berkelanjutan. Jadi menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan,
terus melarang alat tangkap destruktif seperti sianida, setrum jaring dengan ukuran mata halus atau yang kecil-kecil di sungai dan danau estuari. Terus yang terakhir ada sistem perikanan tangkap berbasis kuota bertangkap dan musim di Palai Estuari Mahakam. Jadi harus ada fasenya gitu. Nah, yang terakhir kesimpulan, di sini saya bisa menyimpulkan dari materi yang sudah saya berikan bahwa komunitas lokal itu berperan besar sebagai penjaga pertama ekosistem perairan melalui aksi nyata dan edukasi. Kemudian ada pemerintah yang berfungsi menetapkan regulasi, melakukan pengawasan, dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Nah, kolaborasi keduanya ini antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci pengelolaan ekosistem sungai, danau, dan estuari yang berkelanjutan. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf bila banyak salah. Saya Nadia Arsya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum.